Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Pastinya kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu jaga kesehatan kalian. Disiplinkan waktu kalian untuk senantiasa berdoa dan belajar. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari Quran surat Al-Asr, yang Al-Asr itu sendiri artinya waktu atau masa. Sekarang kita hubungkan dengan kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Akan kita pelajari bagaimana kedisiplinan Nabi Lut alaihissalam. Bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari 25 Rasul-Rasul Allah. Tugas Nabi Lut alaihissalam yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar untuk menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut alaihissalam juga terkenal dengan disiplin waktunya karena hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk kaum Sodom yang berada di daerah perbatasan Israel dan Yordania. Kaum Sodom mempunyai perilaku yang tidak baik, yaitu suka dengan sesama jenis. Jadi laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Juga tidak setuju dengan adanya satu pernikahan. Di samping itu pula, kaum Sodom adalah kaum yang senang mencuri, merampas hak orang lain. Kemudian Nabi Lut mengingatkan bahwa perbuatan itu akan menjerumuskannya ke neraka. Namun, kaum Sodom dengan sombongnya menolak peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihissalam. Bahkan istrinya sendiri juga menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Namun demikian, Nabi Lut masih dengan sabarnya, dengan lemah lembut dan sopannya untuk mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut juga terkenal Nabi yang sangat disiplin dalam memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat dan selalu mengingat serta memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat umatnya yang selalu sombong dan mengingkari ajaran Nabi Lut, kemudian Nabi Lut mengadukan perilaku umatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mendatangkan 3 malaikat kepadanya yang diserupakan dengan 3 pemuda. Nah, pada saat 3 pemuda itu datang ke rumah Nabi Lut memberitahu kepada keluarganya untuk tidak menyampaikan bahwa beliau kedatangan tamu. Namun istrinya justru malah memberitahukan kepada kaum-kaumnya bahwa Nabi Lut kedatangan 3 orang pemuda, yang sebenarnya pemuda itu adalah malaikat. Padahal 3 malaikat itu menyuruh atau memerintahkan agar Nabi Lut segera keluar dari negeri Sodom. Nah, sebelum malaikat itu pergi, mereka kaum Sodom nekat ingin melihat 3 pemuda itu, yang pada akhirnya kaum Sodom yang melihat 3 pemuda itu tiba-tiba menjadi buta. Dalam Al-Quran, ke Quran surat Hud, di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim,
Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa amra'at. Innahu musibuha ma asobahum inna mau'idahumul subh alaisa subhu biqorib. Yang artinya para utusan itu berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Kemudian Nabi Lut pada malam itu juga keluar dari negeri Sodom. Setelah Nabi Lut keluar dari negeri Sodom, dengan tiba-tiba hujan batu yang panas karena batu-batu yang berasal dari neraka dan gempa bumi sebagai adab yang diterima oleh kaum Sodom yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya binasalah kaum Sodom yang suka dengan sesama jenis, yang suka mencuri dan merampas hak orang lain, dan tidak mengindahkan ajaran Nabi Lut alaihissalam. Anak-anakku sekalian, dari penjelasan di atas bisa kita lihat sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama, bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi yang disiplin, yaitu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kemudian lemah lembut dan sopan dalam berdakwah, serta gigih dan pantang menyerah dalam menyiarkan ajaran Islam. Disiplin adalah pandai menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Keteladanan yang bisa kita ambil, contohnya dengan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dengan tepat waktu. Kemudian belajar sepanjang hari dengan disiplin dan selalu menjaga kesehatan badan, kesehatan tempat, dan kesehatan apapun agar kita terhindar dari segala penyakit. Anak-anakku sekalian, demikian materi kita tentang kedisiplinan Nabi Lut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.